Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh barak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, para santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombara, beserta para pembina yang saya hormati. Untuk malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Jalalain, surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Di sini kita akan belajar pertama tajwid, bacaan yang benar dan baik. Kemudian yang kedua kita akan belajar nahwu dari ayat tersebut, yaitu bahasa Arabnya. Dan yang ketiga belajar tafsirnya, yaitu tafsir Al-Jalalain. Mari kita buka sama-sama pertemuan ini dengan membaca basmalah. Ya, sebelum kita baca bersama ayatnya, saya ingin jelaskan dulu tentang tajwidnya, ya, per kata insyaallah. Pertama kata inna, ya, inna itu kalau dalam ilmu tajwid disebut gunnah. Ya, gunnah itu mendengung, jadi bacanya inna. Ya. Kemudian alladzina, itu idgham syamsiyah. Allah itu lamnya itu termasuk lam syamsiyah. Ya, jadi ada dua lam di situ. Lam pertama tidak dibaca, kemudian lam kedua dibaca pakai tasdid, ya, allazina. Kemudian ada di situ mad, ya, mad tabi'i, mad yang biasa, panjangnya 2 harakat atau 1 alif, allazina. Kemudian kafaru, di situ juga ada mad tabi'i, kafaru. Kalau ada dhamma ketemu wawu sukun, itu mad tabi'i. Begitu juga allazina, ada kasrah ketemu ya sukun. Kalau dhamma ketemu wawu sukun, itu juga mad tabi'i. Ya, kafaru. Bagi sawaun, itu kalau ada mad tabi'i sawaun ketemu hamzah dalam satu kata, itu disebut mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil itu artinya panjang.
Kemudian wajib dipanjangkan, harus panjang, minimal 4 harakat ya. Bisa sampai 6 ya, 5 atau 6. Sawaun ya. Kemudian alaihim, nah itu kalau ada alif, ada fathah ketemu ya sukun, yaitu mad lin ya, mad yang lembut, alaihim. Kemudian alaihim ya, mim sukun ketemu hamzah, itu izhar syafawi. Izhar artinya jelas, jadi jelas mimnya ya, mimnya syafawi, yaitu bibit ketemu, 2 bibit ketemu, syafawi. A'anzartahum ya, di situ juga ada hum ketemu hamzah ya, itu juga izhar syafawi. Izhar syafawi itu kalau ada mim sukun ketemu selain mim dan ba ya. Begitu juga amlam ya, itu mim sukun ketemu lam. Kemudian lam tunzir ya, tunzir itu ketemu zal ya, nun sukun ya. Jadi itu bisa didengung tunzir hum. Kemudian humla yaitu termasuk izhar syafawi. Yu'minun itu ada mad tabi'i di akhir ayat, itu disebut mad arid lisukun ya. Arid itu tiba-tiba ya, tiba-tiba berhenti, maka dibaca sukun mati. Khatamallah, ini Allah tebal loh ya, kalau ada fathah sebelum, dan itu hanya ada pada lafzul jalalah Allah, tebal. Ala qulubihim, wa itu masih izhar syafawi. Sam'ihim begitu juga, wa ala absarihim ya, begitu juga ya, walahum azabun alim, alim. Jadi ada tanwin, azabun, alim ketemu ain, itu izhar izhar ya, izhar falqi. Jadi terang ya, jelas, tidak mendengung. Azabun azim, azim itu mad arid disukun ya. Baik, kita baca sama-sama ya, saya dulu baru kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum ya. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. Nah, gisawatuwa ya, itu idgham diguna, dimasukkan. Baik, sekarang nahunya ya. Kalau inna itu disebut harfut taukid ya. Harfut taukid itu kata yang menguatkan, artinya sungguh, benar-benar. Tapi ini sifatnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Jadi dia menasabkan isim yang datang sesudahnya dan merafakkan khabar sesudah isim. Jadi allazina kafaru, itulah isimnya, tapi dia mabni, cuma tempatnya pada nasab fi mahalli nasbin ya. Isim inna yang terdiri dari allazina kafaru ya. Allazina itu isim mausul ya, mausul jamak dari allazi, yang, orang-orang yang. Kemudian kafaru ya, kafaru ini fi'lun madin ya. Madin itu mabniun itu artinya tidak berubah-ubah, huruf akhirnya berbaris dhammah. Kenapa? Karena dia ketemu dengan waw jamaah. Waw ini domir ya, domir kata ganti yang bersambung, muttasil ya, dia bersambung dengan fi'il madi. Jadi barisnya waw itu sukun ya, mabniun ala sukun, kafaru, dan dia sebagai fa'il ya. Kemudian sawaun ya, sawaun ini khabar daripada inna, makanya dia marfu pakai dhammah ya, sawaun alaihim. Kemudian ala itu ya, ala itu artinya harfu jarrin ya, dia menjarkan yang sesudahnya, jadi itu alaihim ya. Ala itu mabniun ala sukun, jadi dia tidak berubah-ubah, itu huruf terakhirnya berbaris sukun. Kemudian himnya itu yaitu domir, kata ganti yang bersambung, muttasil ya, alaihim, kata ganti, dan dia di mahalli jarrin, tempatnya majrur karena dia isim majrur ya, ada harfu jar sebelumnya. Kemudian a'anzartahum ya, a itu ada dua hamzah di situ. A pertama itu disebut harfun ya, harfun. Dia adalah kata bantu yang artinya bertanya, apakah ya, harful istifham namanya, kata bantu untuk bertanya. Kemudian kalau anzartahum itu hamzah yang asli, jadi ada dua hamzah di situ, bisa disatukan jadi mad ya. Kalau hamzah di atas alif pertama, kemudian hamzah di atas alif yang kedua, itu kalau mau disatukan itu jadi mad ya, jadi anzartahum ya, supaya memudahkan membacanya, anzartahum ya. Jadi itu fi'lun madin ya, mabniun ya ala fathi, karena
dia di situ taknya itu fa'il, ya, artinya yang melakukan pekerjaan, ya, fa'il mabniun. Dia di tempatnya marfu raf'in fi mahalli raf'in karena dia fa'il, tapi mabni, ya, mabniun ala fath. Anzartahum, ya, kalau humnya itu juga dhamir muttasil juga, ya, bersambung dengan tapi dia mahalnya, tempatnya fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih, ya, objek. Jadi dia mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian am lam. Nah, ini am itu sama harfu ataf, ya. Kata bantu untuk menyambung, ya, dari huruf sebelum dan sesudahnya. Am lam. Kalau lamnya itu harfu jasmin, ya, jasmin, menjazamkan fi'il yang datang sesudahnya. Makanya tunzir itu berbaris sukun karena ada lam, ya, majzum. Anzartahum, ya, am lam tunzirhum. Nah, tunzir itu fi'lun mudhari majzum karena ketemu dengan lam. Jadi di situ ada fa'il yang mustatir, ya, tidak kelihatan, ya, yaitu mukhatab, kamu. Kemudian hum itu juga dhamir, ya, dhamir yang bersambung, ya, muttasil. Dia fi mahalli nasbin, pada tempatnya nasab karena dia maf'ulun bih. La yu'minun, la itu harfu nafyin, ya, huruf yang meniadakan, tidak, ya, mabniun ala sukun. Yu'minun itu fi'lun mudhari, ya, mu'minun, dan alamatnya itu majrur marfu bil wawi, ya, bil nun, ya, bin nun. Wawnya itu dhamir yang menunjukkan banyak laki-laki. Khatama itu fi'lun madin, telah menutup. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu sama saja atas mereka apakah kamu memberi peringatan atau tidak, itu mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu, ya, khatama artinya Allah telah menutup, ya, telah menutup. Khatama fi'lun madin, ya, yang lampau. Jadi Allah sudah menutup, ya, ala qulubihim, ya, hati mereka. Jadi hati ini sudah tidak bisa lagi melihat, mendengar karena sudah ditutup, ya, karena ada namanya hati yang melihat dan mendengar, tidak seperti mata dan telinga yang ada di kepala, tetapi mata dan telinga yang ada di hati itu melihat sesuatu yang batin, ya, tidak sama yang ada di kepala melihat yang nyata, ya. Karena hati mereka orang-orang kafir itu sudah ditutup hatinya, ya. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, ya, pendengaran, walaupun telinganya yang ada di kepala mendengar tetapi hatinya tertutup. Wa ala absarihim, juga begitu penglihatan mereka, ya, ada namanya penutup yang namanya gisawah, ya. Jadi ini gisawatun artinya penutup, ya. Walahum, dan bagi mereka itu, ya, azabun azim. Lahum azabun itu siksa, alim, yang amat yang agung, yang besar. Ya, baik kita ikuti saya bacakan kosakatanya beserta artinya, ya, satu persatu, ya. Ya, saya dulu, ya.
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'anzartahum, apakah kamu beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah menutup, ala qulubihim, hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, gisawatun, dengan sebuah penutup, walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar. Jadi innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, kafir itu tidak menerima Islam, keluar dari Islam. Ya, jadi selain Islam itu kafir. Ya, tidak menerima Islam atau hatinya tertutup untuk menerima Islam. Seperti ke Abi Jahal. Ya, Abi Jahal ini termasuk paman Nabi yang tidak menerima Islam. Maka dia disebut kafir. Ya. Karena kafir itu ada kafir keluar dari Islam, ada kafir yang tidak keluar dari Islam. Kafir yang keluar dari Islam itu ya tidak beragama Islam. Kalau kafir di dalam Islam masih tetap beragama Islam, ada namanya kafir nikmat, ya, atau tidak menjalankan sholat, ya, itu termasuk kafir. Karena di dalam hadis dikatakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ya, barang siapa yang tidak menjalankan salat atau meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir nyata. Nah, itu termasuk kafir tapi tidak keluar dari Islam karena dia masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak menjalankan perintahnya. Jadi orang-orang kafir itu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, termasuk pamannya Nabi, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang tidak menerima Islam, wa nahwiha, dan semacam keduanya. Ya. Sawaun, nah ini sama saja bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, alaihim, yaitu himnya ini kembali kepada orang-orang kafir. Anzartahum, ya, apakah kamu beri peringatan kepada mereka? Makanya di sini ada pertanyaan dengan menyebut apakah, yaitu hamzah di atas alif. Tetapi bukan maksudnya bertanya di situ. Di situ maksudnya penghinaan terhadap orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima iman, ya, tidak mau menerima agama yang benar. Ya, mereka tetap pada agamanya yang batil. Ya, jadi di situ alif pertama itu yang ada hamzahnya, itu adalah bertanya, apakah kamu beri peringatan? Ya. Kemudian hamzah kedua itu hamzah yang asli dari kata anzarta, ya, anzarta. Tanya itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dia ingatkan kepada Abi Jahal, kepada Abi Lahab, tetap tidak mau menerima Islam. Mereka tetap kafir. Ya, karena orang kafir itu tetap pada agamanya yang dulu, ya. Nah,
Jadi alifnya ini yang pertama kalau mau dimasukkan ke alif yang kedua yang ada hamzahnya itu bisa jadi mad, ya, mad tabi'i panjang 2 harakat. Anzartahum, ya, boleh anzartahum, boleh anzartahum, ya, itu sama saja. Jadi apakah kamu beri peringatan kepada mereka? Jadi tanya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Kemudian humnya itu kembali kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang diberi peringatan. Amlam tunzirhum, ya, atau kamu tidak beri peringatan. Jadi tidak ada hasilnya. Jadi walaupun kita berpote-pote bicara yang benar panjang lebar, ya mereka tidak akan menerima itu agama Islam. Mereka sudah tertutup hatinya, itu susah, ya. Jadi tetap kita tidak berputus asa, karena yang namanya petunjuk itu datangnya dari Allah, ya, bukan dari manusia. Kalau manusia memberi petunjuk ya lahir saja, ya lahir, ya. Tetapi petunjuk yang batin itu milik Allah sepenuhnya. Jadi kita bisa memberi petunjuk, bilang ini jalan yang lurus, berupa nasihat, berupa fatwa, ya, berupa petuah-petuah, ya. Nah itu petunjuk lahir, ya. Makanya ada 2 macam petunjuk, lahir dan batin. Kalau petunjuk lahir itu disebut hidayatul dilala wal irsyad. Ya, dilala itu memberi petunjuk jalan, bilang ini jalan yang lurus. Kemudian irsyad itu berupa nasihat, ya. Kemudian ada petunjuk batin, ya. Petunjuk batin itu milik Allah. Hidayatul ilham wa taufik, yang memberi ilham masuk ke dalam hati untuk menerima Islam, itu milik Allah sepenuhnya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu walaupun dia telah pelihara Nabi sejak kecil sampai dia besar, ya, tetapi di akhir hayatnya ya dia tetap menolak itu Islam, ya. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi peringatan, ya, memberi petunjuk, ya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi petunjuk batin maksudnya. Kalau lahir seperti innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya kamu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi apakah kamu memberi peringatan atau tidak, sama saja. Mereka tidak akan beriman, ya. Mereka tidak akan beriman, ya. La alimallahu zalika fala tatma'u fi imanihim, ya. Maka Allah sudah tahu bahwa mereka itu pasti tidak akan beriman, maka jangan kamu terlalu tamak untuk mau dia masuk ke dalam agama Islam. Kita tidak bisa paksakan seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya ada ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Jadi masuk ke dalam Islam, agama Islam itu harus dengan kesadaran, ya, dengan kemauan, dengan petunjuk dari Allah, tidak bisa dipaksa. Makanya itu mereka tidak akan beriman. Maka jangan kita paksakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Walaupun diancam bagaimana, mereka tidak akan terima, ya. Wal inzaru ilam ma tahwif. Walaupun diancam, kamu pasti masuk neraka, mereka tidak percaya. Kenapa? Khatamallahu. Khatam itu bisa berarti menamatkan, khatam Quran, menamatkan. Kalau menamatkan itu berarti menutup, sudah selesai, tidak ada lagi pembukaan, dibuka, karena sudah selesai khatam. Seperti khatam dari sekolah,
Ya, umpamanya SMP, SMA sudah khatam berarti sudah ditutup, ya, karena sudah tamat. Ya, itu maksudnya khatam. Khatam juga itu bisa berarti cincin. Ya, ada cincin khatam. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan penutup. Ya. Di zaman Nabi itu kalau membuat surat itu stempelnya pakai cincin khatam. Ya, itu ada tertulis Muhammad umpamanya di dalam cincin ini, lalu distempel pakai cincin. Itu berarti kalau sudah distempel berarti sudah ditutup itu surat, tidak ada lagi perubahan atau tambahan. Itu begitu juga Nabi, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu nabi palsu, seperti Musailamatul Kazzab pada masa Abu Bakar. Ya, ada zaman sekarang namanya Gulam Ahmad, namanya mengaku nabi. Jadi kalau ada mengaku nabi itu sudah pasti palsu. Pernah ada mengaku nabi, ya, kalau tidak salah namanya Mustafa. Ada juga mengaku Jibril, ya, perempuan. Mereka keduanya masuk penjara karena memberi ajaran sesat. Ketika ditanya apakah yang mengaku nabi, kenal ini Jibril? Tidak. Jibril ditanya, apakah kamu kenal ini Muhammad? Tidak. Sama-sama tidak baku kenal. Padahal Nabi Muhammad dengan Jibril itu saling kenal mengenal. Berarti ini palsu, ya. Itu yang dimaksud khatam. Khatam itu telah menutup. Allah telah menutup ala qulubihim, hati mereka. Jadi yang hati yang ada di sini ini itu ada 3 macam hati. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang mati. Ya, hati yang sehat itu hatinya orang-orang beriman. Kemudian hati yang sakit itu hatinya orang-orang munafik. Kemudian jadi bisa sembuh tapi bisa juga mati, ya, tergantung dari orangnya. Ya, ada hati orang kafir, itulah hati yang mati, ya, karena sudah ditutup. Ya, taba alaiha wa istawsaka fala yadkhuluha khairun. Jadi orang yang ditutup hatinya itu susah masuk iman di dalam hatinya, susah masuk kebaikan. Kebaikan dianggap keburukan, keburukan dianggap kebaikan. Itulah hati yang mati, yang sudah ditutup hatinya. Termasuk ala sam'ihim, ya, pendengaran mereka. Itu mawadi'uhu fala yantafi'una bima yasma'una minal haq. Ini pendengaran mereka yang ada di kepala itu mendengar yang konkret. Yang konkret, yang jelas, ya, yang konkret artinya nyata, ya, seperti suara itu bisa didengar orang-orang kafir, tetapi tidak bisa mendengar hatinya. Pendengaran yang ada di hati tidak bisa menerima kebenaran. Jadi walaupun Quran dibacakan, itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ya, mungkin masuk ke dalam telinga kanan, keluar ke telinga kiri, tidak akan tersimpan di dalam hatinya. Itulah hati orang kafir, ya, tertutup, ya, tidak bisa mendengar yang berupa al-haq, berupa nasihat, berupa petunjuk, berupa kebenaran. Ya, mereka mendengar tapi tidak menerima, ya, sia-sia belaka. Wa ala absarihim, ya, juga penglihatan. Jadi hati ini ada penglihatan di dalam hati, ada juga pendengaran di dalam hati. Di sawah karena sudah ada penutup, ya, sudah ditutup dengan sebuah penutup, ya, itu berupa kekafiran. Makanya kekafiran itu namanya tertutup, ya, tertutup hatinya untuk menerima iman dan Islam. Fala yubsirunal haq, maka mereka ini tidak bisa melihat yang namanya kebenaran. Ya, mudah-mudahan di sini
ada orang yang mau mendengar dan mau melihat. Melihat dengan mata, yaitu membaca, dan mendengar dengan telinga, yaitu mendengar dengan nasihat. Jadi kalau ini nasihat, kamu dengar, masukkan dalam hati, amalkan. Nah, itu namanya baru mendengar. Tapi kalau hanya lewat begitu saja, itu namanya tidak mendengar. Walaupun telinganya mendengar, tetapi tidak singgah di dalam hati karena tidak diamalkan. Ya, begitu juga kalau dia membaca Quran, ya dia tidak pahami itu apa yang dibaca, ya lewat saja. Ya, dia tidak amalkan, dia tidak tadabburi. Makanya ada ayat dikatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mau menelaah yang namanya Al-Quran? Am ala kulubin akfaliha, atau hati mereka sudah tertutup, ya lalai, tidak lagi mau digunakan itu hatinya untuk membaca dan mendengar ya Al-Quran. Walahum azabun azim, ya. Dan bagi mereka ini siksa yang amat pedih, ya, amat kuat, amat keras, ya. Qawiyun, ya, qawiyun, ya, itu sangat kuat, sangat keras. Ya, alim, ya, itu sangat pedih. Ya, sangat, dan itu terus-menerus, tidak sebentar, tapi alat dawam, ya, kekal. Karena di neraka itu tidak ada lagi istilah sementara, tidak sama di dunia. Kalau di dunia sementara, tapi kalau di akhirat kekal, kecuali orang yang masih ada iman, ya, aman, tapi berdosa, maka dosanya itu dicuci di neraka baru dimasukkan ke surga. Tapi bagi orang kafir ya, tidak ada ampun, dan amalnya mereka sia-sia saja, tidak ada nilainya di akhirat. Mungkin di dunia ada nilainya, tapi di akhirat tidak ada. Karena agama yang direstui, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Syukurlah kita ini walaupun Islam keturunan karena orang tua kita beragama Islam, maka kita juga beragama Islam. Ya, sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pada dasarnya anak itu lahir dalam keadaan suci. Nah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Menasrani, dan Yahudi. Jadi semua orang tuanya yang selain agama Islam, itu pasti di luar Islam. Tapi yang kalau Islam itu pasti aslinya dari lahir, ya, semua orang lahir suci beragama Islam. Hanya lingkunganlah yang menjadikan mereka keluar dari Islam. Maka apapun amal yang mereka lakukan yang tidak beragama Islam itu tidak akan diterima. Nah, dalam Quran dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima amalnya, amal kebajikannya. Jadi sebesar apapun amal kebajikannya itu tidak ada nilainya di akhirat. Nilainya hanya berada di dunia, karena agamanya agama selain Islam. Dan agama Islam itu mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu agama Islam. Tidak ada agama selain agama Islam. Selain agama Islam itu bukan agama, karena tidak direstui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.